Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini Hasan Madura berdialog dengan beberapa orang Kristen di salah satu grup WhatsApp. Sebelum Anda mendengarkan jalannya dialog ini, mari dukung channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung subscribe channel ini diberikan hidayah oleh Allah, dipanjangkan dimudahkan segala urusannya, dan dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Karena channel ini adalah tanggapan atau jawaban dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Untuk itulah saya beri judul Muslim Menjawab. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Meme, kenapa? Saya Muslim, Meme. Oke, Meme. Tajuknya apa? Tentang ketuhanan. Baik, siap. Saya layani. Quran and Logic. Aduh, Mimi. Tuh, masa Tuhan keturunan Abraham? Aduh, parah Anda ini, parah. Wis menyimpang, parah. Ayo Hasan, temanya adalah apakah Muhammad ini benar seorang nabi? Dan dia ini benar-benar nabi dari keturunan Abraham atau bukan? Atau hanya dia sendiri saja mengklaim bahwa dia nabi dari keturunan Abraham? Ayo, mana pendukung Muhammad ini? Mana pendukung Muhammad? Cepat keluar. Iya, kita kan harus sportif. Apakah Tuhan itu keturunan Abraham? Gitu loh. Apakah Tuhan itu keturunan Abraham? Apakah ada Tuhan itu yang dikatakan Tuhan itu keturunan Abraham gitu? Biar kita sportif dialognya gitu. Kan saya yang bertanya duluan Pak Hasan. Masa Pak Hasan balik tanya ke saya? Jelaskan dulu dong soal Muhammad. Apakah Muhammad ini seorang nabi dari keturunan Abraham? Dan apakah benar dia ini mengajarkan atau meneruskan ajaran-ajaran daripada Abraham atau nabi-nabi sebelumnya? Ayo cepat jelaskan. Hanya orang Kristen Tuhannya itu keturunan Abraham. Itu hanya orang Kristen, gak ada lagi yang lainnya. Yahudi gak kira menuhankan Tuhan itu keturunan Abraham, gak mungkin. Kalau Memirelme bicara sama orang Yahudi pasti ditempeleng kamu ini sama orang Yahudi gitu. Padahal kitabnya itu kitabnya orang Yahudi gitu. Kalau Nabi keturunan Abraham itu wajar gitu. Tapi kalau Tuhan keturunan Abraham itu sesat gitu. Sesat dan menyesatkan gitu. Gak ada. Walaupun Anda tanya ke orang Israel tuh yang punya kitab. Yang punya kitab itu kan Yahudi Israel sana. Anda tanya, apa benar Tuhan keturunan Abraham? Paling Anda ditempeleng sama orang Yahudi gitu. Soalan yang menarik. Aku jawab dengan sesuai ilmuku. Menurut pendapat sirah ulama, Nabi Muhammad itu berketurunan dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dari Qusay bin Kilaf naik ke atas sampai Adnan, selepas itu naik ke Ismail, selepas itu naik ke Ibrahim, ataupun Abraham. Jadi keturunan Nabi Muhammad jelas bahwa Nabi ada darah campurannya.
Jadi dari Nabi Ismail ke Nabi Abraham keturunannya. Apa yang kamu cakapkan benar? Jawaban yang memuaskan untuk kamu. Ya. Soalan seterusnya, saya pula yang bertanya ya. Saya jawab dulu sebentar pertanyaan kamu tuh. Dia keturunan Nabi Abraham. Ya, saya jelaskan. Dia berketurunan Nabi Abraham. Ya, secara kritik teks dalam kitab kamu maupun kitab saya, yaitu Quran dan Hadis. Begitu. Oke, sekarang pertanyaan saya. Saya sebutkan silsilah keturunan Paulus. Memerelmi, Anda bacalah dulu sejarahnya Tuhan Anda itu, silsilahnya itu baca dulu. Keturunan Abraham, masa Tuhan keturunan Abraham? Anda ini kok ngada-ada aja. Keturunan Abraham karena Abraham dihormati, keturunannya jadi Tuhan. Kacau. Iya, Anda bertanya, saya juga bertanya. Artinya di sini menentukan tema. Apakah Tuhan atau Nabi yang layak menjadi keturunan Abraham gitu? Tuhankah atau seorang Nabi yang patut dikatakan keturunan Abraham gitu? Itu kan gitu ya. Gimana kalau itu yang jadi temanya gitu? Ayo Pak Hasan jawab, apa buktinya kalau Muhammad ini adalah keturunan Abraham dan dia meneruskan ajaran-ajaran Abraham? Cepat jawab, apa buktinya? Jangan kau menurut pendapat sirah ulama. Siapa sirah ulama itu? Memangnya dia siapa kok dia bisa tahu bahwa Muhammad itu keturunan dari Ibrahim atau Abraham? Kau katakan pula menurut dari sirah ini ulama. Buktinya cepat. Jangan kau banyak ngomong kau. Kalau silsilah keturunan Abraham ada di kitab Genesis. Ya, di Genesis pun ada. Coba download Saveria. Tuh boleh tuh download Saveria. Baca dari Genesis 1, chapter 1 hingga chapter terakhir. Kalau bicara tentang bukti atau milah, itu banyak sekali. Yang disebut dengan milah Ibrahim itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Tapi persoalannya di sini, apakah Tuhan keturunan Abraham? Logika Anda di mana gitu? Keturunan Abraham kok dituhankan gitu? Apakah karena ada kalimat seperti ini? Keturunanmu akan aku jadikan sebuah bangsa yang besar. Oh, berarti Tuhan ini, Tuhan keturunan Abraham. Aduh, Mimirelmi bikin malu aja keturunan Abraham dituhankan. Yaitu pengertiannya hanya di dalam Yesuslah Tuhan yang benar dan satu-satunya. Nggak ada yang lain. Setelah itu, nabi-nabi lain atau rasul adalah memiliki Tuhan yang tidak benar. Itulah pengertian ayat. Masalahnya kamu tidak hidup di dalam Yesus Kristus, makanya kamu tidak memiliki Allah yang benar. Sirah ulama itu maksudnya itu Sirah Ibnu Hisham. Ya, Sirah Ibnu Hisham ini dia mengumpulkan hadis-hadis maupun riwayat hidup Nabi Muhammad SAW secara literate. Sejarah Nabi Muhammad itu mereka kumpulkan daripada riwayat hidup para sahabat itu menceritakan kepada mereka yang tabi'in. Kau harus paham itu ya. Sejarahnya pasti ada. Kalau mau nanti saya bagi sejarah PDF-nya. Ya, Sirah Nabawiyah kalau mau ya, sanggup nggak baca sendirian tuh. Jawab
jawab dulu Pak Hasan, jangan mutar-mutar. Jelaskan dengan secara detail siapa sih Muhammad itu. Tunjukkan buktinya secara otentik. Apakah benar Muhammad ini adalah keturunan daripada Abraham atau Muslim menggantikan namanya menjadi Ibrahim? Apakah benar Muhammad ini meneruskan ajaran-ajaran daripada Abraham atau Ibrahim itu? Buktinya jelaskan. Jangan hanya klaim-klaim kosong aja. Dia orang Arab, Abraham bukan orang Arab. Dia pula menyangkut pautkan dirinya dengan Abraham, dengan Musa, dengan nabi-nabi sebelumnya. Coba jawab. Aduh Pak, Anda keturunan Abraham kok dituhankan Pak? Memangnya Abraham ini punya keturunan Tuhan gitu? Pak, Anda kalau ngomong sama orang Yahudi ditempeleng Anda ini Pak gitu. Kitab Anda ini kan dari Yahudi, kitabnya orang Yahudi gitu. Coba Anda bicara ke orang Yahudi, ditempeleng Anda ini Pak gitu. Dari mana, sejak kapan mengajarkan seperti itu? Itu sama orang Yahudi Pak. Sirah Ibnu Hisam ini hidupnya tahun berapa? Coba jelaskan dulu. Loh, kalau Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, karena dia itu adalah dari Bani Hashim. Orang-orang Arab mulai dulu sejak zaman sebelum Islam, Bani Hashim itu semuanya itu yang disebut Bani Hashim itu adalah keturunan Abraham. Itu sudah jelas fakta sejarah itu. Walaupun sebelum Islam, makanya dipercaya sebagai menjaga Ka'bah gitu loh. Dari dulu sebelum ada Islam. Nah persoalannya kan begini, di mana tertulis bahwa Ibrahim itu akan mempunyai keturunan Tuhan itu di mana gitu? Bahwa Abraham ini akan punya keturunan Tuhan itu di mana gitu, tertera gitu, sehingga Anda berani gitu, seperti itu. Apakah karena ada kalimat akan aku jadikan bangsa yang besar, berarti ini Tuhan gitu. lucu kamu itu, Jeremy. Ibrahim kok punya anak Tuhan itu gimana sih? Loh, kamu kira Abraham itu orang Yahudi gitu? Nah lucu Anda ini. Abraham itu bukan orang Yahudi gitu. Dia tuh Abraham itu adalah orang pengembara gitu loh. Dan bukan orang Yahudi. Siapa yang mengatakan Abraham orang Yahudi? Terus kemudian setelah orang Yahudi diklaim menjadi orang Yahudi, kemudian anaknya pun, keturunan pun mempunyai anak Tuhan. Abraham ini keturunan Tuhan itu Romawi, pagan itu, ajaran itu titisan Tuhan itu, pagan itu namanya. Oke, kamu mengatakan Bani Hashim itu keturunan dari Abraham. Oke, Muhammad mengajarkan tentang sunnah, tentang berkurban ini kan ajaran daripada Ibrahim. Nah, Ibrahim meninggal ini kan dia mengajarkan warisan ini kan kepada Ishak dengan Ismail. Nah, Ishak ini kan dia setelah dia meninggal dia mengajarkan ajaran bapaknya itu sampai ke Yakov. Yakov meninggal, dia mengajarkan ke 12 anaknya. Lalu 12 anaknya mengajar secara turun-temurun terus. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ismail dia mendapatkan ajaran dari bapaknya. Lalu setelah Ismail meninggal, siapa yang meneruskan ajaran Ismail? Cepat jawab. Kok bisanya Muhammad mengklaim bahwa ajaran tentang puasa, tentang ajaran tentang sunat dengan ajaran tentang kurban ini berasal dari Ibrahim? Cepat jawab. Loh, kamu kira yang Bani Israel yang dianggap jadi budak, yang penyembah patung-patung itu bukan Yahudi? Kamu kira itu? Kamu kira Taurat ini ajaran Abraham? Kamu kira Injil ini ajaran Abraham gitu? Nah inilah yang tidak Anda pahami. Taurat ini diterima oleh Nabi Musa dari Allah. Nabi Musa tidak belajar dari kakek-kakeknya, tidak. Nah di sini letak kesesatan Anda gitu. Dikira Taurat ini ajaran kakek-kakeknya sehingga dari Ibrahim. Sehingga Injil ini dikira
belajar dari kakek-kakeknya sehingga Injil ini dari Ibrahim gitu. Ini sesatnya Anda gitu. Sesatnya Anda itu di situ. Makanya Anda menuhankan manusia karena Anda sesat gitu. Mimi Relmi. Kamu kira Abraham mengajarkan kepada anaknya, terus kemudian anaknya kepada anaknya, sehingga Nabi Musa, inilah Taurat dari Ibrahim gitu. Ajaran Ibrahim, inilah Taurat yang dari Ibrahim yang asli. Terus kemudian keturunan sehingga kepada Yesus gitu. Inilah dari Ibrahim asli kitab Injil ini gitu. Nah inilah sesatnya Anda, Bapak Mimi Relmi. Anda ini lucu gitu. Kalau di dalam Kristen itu jelas. Jadi Abraham mengajarkan kepada Ishak kepada kepadanya hingga jadilah kitab Taurat. Terus kepada anaknya jadilah kitab Injil. Seperti itu. Lucu Anda ini gitu, lucu. Kitab Taurat itu bukan dari Abraham. Bukan dari kitab Taurat itu adalah Nabi Musa menerima dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kemudian kitab Injil ini juga dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan dari Abraham, bukan dari ini anak cucunya mengajarkan, bukan itu. Inilah kesesatan Anda, Relmi gitu. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran juga dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau Anda mengatakan Abraham mengajarkan kepada anaknya hingga jadilah Taurat, kepada anaknya hingga jadilah Injil. Anda ini lucu, sesat Anda ini, tahu nggak? Pantas saja kamu menyembah manusia kalau gitu. Secara letter like kan Meme, Abraham bukan orang Yahudi seperti yang Bang Hasan katakan, ya. Jadi mengikut data yang saya hafal dalam otak saya, Abraham itu berasal dari Babilonia. Babilonia itu ada di surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sirama unzila alal malakai bi Babil Harut wa Marut. Ada nama negeri Babilonia. Di sana ada tempat penyembah berhala di Babilonia itu ya. Tapi sekarang masuk Islam lah ya, masuk Islam di Babilonia. Ya kalau di Babylon Nabi Abraham itu menggunakan bahasa Arab campuran mixer dengan Ibrani lah, dia itu ya, mixer Arab dan Ibrani ya. Kalau Abraham, Mana data yang kau tampilkan Mana kali datanya? itu data dokumen yang aku berikan. Sirah Ibnu Hisham itu kau nggak tahu ya, semua dokumen itu di sana ya. Tuh dokumennya dilihat pun kau tak ada mata ke? Kau nih di bos, bahas Abraham sajalah. Kau nih ditunjukkan data nggak mau. Jawab dulu pertanyaan saya tuh, jawab dulu. Saya kan sudah menjawab bahwa Nabi Muhammad itu adalah disebut Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim, kan begitu. Nah sekarang begini, apakah Nabi Ibrahim punya keturunan Tuhan? Karena ada kalimat akan aku jadikan sebuah bangsa yang besar gitu. Kamu mengira itu adalah Abraham akan punya keturunan Tuhan gitu? Turunannya itu akan jadi Tuhan gitu. Ini sesat, ini kesesatan Anda. Saya nggak ikut-ikut kalau begitu gitu. Dan parahnya lagi, kamu mengira Taurat itu dari Abraham gitu, Injil ini dari Abraham gitu, turun-temurun ke Abraham, ke cucunya hingga diberi nama Taurat, ke cucunya hingga diberi nama Injil. Ini parah Anda, ini parah gitu. Makanya Anda ini jadi orang sesat gitu. Bertobat biar Anda gak dipanggang di neraka, Mimi Relmi.
jelas kau tampilkan itu. Gak ada buktinya, kosong. Yang kosong itu adalah klaim Anda mengira Taurat itu adalah dari Abraham gitu. Juga Injil ini Anda mengira Injil ini dari Abraham gitu. Itu yang kosong. Anda ini gak ada mempunyai data apapun gitu loh. Itu baru kosong gitu loh. Sehingga keturunan Abraham akan jadi Tuhan gitu. Ini lucu gitu loh. Itu sesat, Meme, sesat itu gitu. Jangan sesatlah gitu. Bertobat. Tinggalkan itu semua gitu. Biar Anda tidak dipanggang di api neraka gitu. Meme, jangan sekali-kali Anda mengatakan bahwa Abraham itu akan punya keturunan Tuhan gitu. Jangan Meme. Anda ini sesat gitu loh. Kalau Anda sesat, Anda ini akan dipanggang di neraka gitu. Makanya segera bertobat biar Anda ini selamat gitu. Enggak dipanggang di neraka gitu. Pak Hasan yang ganteng, VN-nya satu-satu. Saya bingung mau balas VN-nya Pak Hasan, makanya saya dari tadi nggak balas itu. Mana mau saya balas Pak Hasan? Satu-satu dong. Aku mempunyai data yang valid, pasti aku ketampilkan. Nah, begini Meme, masa Tuhan itu berketurunan? Mustahil lah kan. Tuhan nikah, mustahil. Nikah itu, Tuhan nikah. Aku rasa aneh kalau Tuhan tuh nikah. Bagaimana tuh ya kalau Tuhan nikah? Tuhan dikatakan gay, di filmnya ada. Mau bukti? Oke, aku bagi link YouTube biar kejang-kejang ya. Iya, satu-satu. Saya kan satu-satu itu kan nggak gandeng semua satu-satu. Anda kelamaan sih jawabnya. Mungkin masih mikir, omongan Pak Hasan itu benar juga ya. Masa Abraham punya keturunan Tuhan? Mungkin gitu. Masa kita bisa Taurat itu dari Abraham? Masa Injil itu dari Abraham? Benar juga kata Pak Hasan itu. Mungkin Anda sedang memikirkan itu gitu loh Pak Meme. Jadi makanya Anda ini jangan pernah menuhankan keturunan Abraham gitu loh. Itu sesat. Berhentilah dari perkataan itu gitu loh Pak Meme. Biar Anda tidak dipanggang di api neraka gitu. Yesus tidak bersalah, tapi dituduhnya bersalah. Oleh karena itu Yesus disalib bersama-sama dengan 2 orang penyamun. Karena kesalahan manusia ya ditanggung oleh Yesus ya. Kesalahan manusia apa? Mereka menuduh Yesus menghujat Allah, padahal itu Yesus adalah orang yang benar ya. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia ya, disebut anak Allah. Makanya Yesus berkata, aku anak Allah. Tapi mereka orang Yahudi berkata Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia ini adalah menghujat Allah, makanya disalib. Iya, saya tahu Yesus itu enggak bersalah. Tetapi yang bersalah itu Anda yang menuhankan Yesus gitu. Itu kesalahan Anda, bukan kesalahan Yesus gitu. Karena Yesus sendiri enggak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Itu kesalahan Anda. Masa Abraham punya keturunan Tuhan? Anda ini gimana? Abraham punya keturunan Tuhan itu. Keturunan Abraham jadi Tuhan. Parah kamu ini. Parah. Kalian itu pintarnya menyalahkan orang Kristen ya. Justru kalianlah sebenarnya yang paling bersalah, paling berdosa, karena kalian tidak mengimani perkataan Allah SWT. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari atas perintah dari Allah. Tidak seorang pun dapat berlindung dari dosa-dosanya ya. Tuhanmu siapa ya yang datang atas perintah dari Allah? Nah itu yang Anda harus perlu cari tahu sebenarnya kebenarannya. Hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang diutus oleh Allah di akhir zaman atas perintah dari Allah.
Quran 42 ayat 47. Anda ini lucu. Ya, satu Yesuslah Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Lucu Anda ini. Aduh, parah. Mana ada Abraham akan punya keturunan Tuhan, itu mana ada gitu. Yesus pun tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan gitu. Kerjaan siapa yang menuhankan Yesus ini? Sesungguhnya itu pekerjaan siapa yang mengira Yesus itu Tuhan gitu. Ini pasti ada yang menyesatkan ini gitu. Oh, Yesus sendiri gak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu gak pernah. Kok tiba-tiba ada yang mengklaim Yesus Tuhan gitu. Ini parah. Dan Anda ini mengikuti sebuah klaim orang lain itu gitu loh, yang mengatasnamakan Yesus gitu loh. Kemana-mana bawa nama Yesus, karena Yesus dianggap Tuhan. Sebenarnya ini adalah mau menyesatkan ajaran Yesus gitu, cuman memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Yesus gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu tiba-tiba ada orang mengaku-ngaku utusannya Yesus, dan dia mengatakan Yesus Tuhan gitu. Nah, orang ini sebenarnya yang disebut dengan serigala yang berbulu domba. Dia itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan ajaran Yesus gitu. Cuma namanya aja yang dipakai, nama Yesus itu. Sebenarnya ingin menyesatkan ajaran Yesus gitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Setelah Yesus tiada, baru tiba-tiba Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Ini kan penyesatan namanya terhadap ajaran Yesus itu sendiri. Loh, pada kemana semua si Kristen-Kristen ini yang menganggap keturunan Abraham jadi Tuhan ini? Kemana semua ini? Mimi Remi, terus ini Savana Umbu. Kok gak ada semua? Apakah sudah kabur ya? Sejak kapan gitu loh Abraham akan punya keturunan menjadi Tuhan ini? Ya, saya sudah tahu itu. Pak asal Madura mereka kabur karena saya tunjukkan fakta Injil Barnabas tuh. Sebenarnya Yesus tidak tidak disalib. Yang bukan disalib itu kan bukan Yesus. Aku fakta guna senjata saya yang Injil Barnabas itu, saya lupa ayat berapa tuh Injil Barnabas. Itu saya gunakan itu senjata saya. Di dalam Injil Barnabas kan Yesus tidak ada disalib di situ. Ya, tidak mati di situ Yesus. Yang sebenarnya itu adalah Yudas Iskariot, saya katakan begitu. Kejang-kejang terus ya mereka kayak distrik. Kalau manusia berdosa itu wajar gitu loh, namanya manusia itu berdosa, wajar. Yang perlu harus Anda ketahui, sebenarnya Abraham akan punya anak cucu yang menjadi Tuhan gitu loh. Itu yang harus Anda, keturunan Abraham ini akan menjadi Tuhan. Itu yang harus Anda pelajari gitu loh. Siapa yang mengajarkan seperti itu tuh siapa gitu. Yesus sendiri gak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu, gak pernah gitu loh. Yesus itu gak pernah mengajarkan seperti itu. Siapa ya yang mengajarkan Yesus setelah Yesus tiada ini, siapa gitu. Ini yang harus Anda pelajari gitu. Sedangkan Yesus sendiri gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, ini pasti ada orang yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan ajaran Yesus gitu, agar supaya orang-orang setelah Yesus ini tersesat semua gitu. Itu yang harus Anda pelajari gitu. Anda ditampilkan data, masih ngeyel juga. Saya suruh jelaskan surga, jannah itu apa gitu. Definisi berbeda. Kalau kamu mau mencari data yang valid, kamu cari di kitab kamu sendiri. Dasar bodoh dia. Kamu tertawa sesuai dengan perkataanmu sendiri.
Allah mengutus firman-Nya menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kapan aku berkata Yesuslah Tuhan yang mengutus Tuhan? Aduh, kamu ini asal tertawa aja, ya. Ya, karena kamu itu sudah dirasuk oleh roh Hajar Aswad, ya. Makanya kamu keserupan. Allah mengutus firman-Nya menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia, ya. Lalu Allah mengakui firman itu adalah anaknya. Makanya baca Yohanes 3 ayat 16, ya, bahwa siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, ya, kepada anaknya yang tunggal itu, yaitu firman, beroleh hidup yang kekal, ya. Bukti bahwa firman itu telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah itu, makanya saya katakan di dalam Al-Quran Asy surah 42 ayat 47 berkata, patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari atas perintah dari Allah. Tidak seorang pun dapat berlindung dari dosa-dosanya. Kamu kok ngakak? Allah SWT saja bersumpah dengan Tuhan. Kok kamu kayak orang kesurupan begitu, ya? Bukti bahwa kamu tidak pernah belajar Al-Quran, ya. Di situ di Quran 70 ayat 40 berkata, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Nah, di situ jelas aku, ya, bersumpah dengan Tuhan. Allah SWT bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kata Allah SWT, kami benar-benar maha kuasa, ya. Aku tambah Tuhan sama dengan kami. Bukti bahwa Allah SWT punya Tuhan. Ya memang Yesus tidak berkata dengan berterus terang bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi Yesus, ya, berkata bahwa jikalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9 dan 10, ya. Nah, di situ bahwa bukti bahwa Yesus itu berkata dia adalah Tuhan. Jikalau kamu percaya kepadaku, kamu sudah percaya Tuhan. Itu perkataan Yesus, ya. Jikalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Tuhan. Nah, bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ayatnya di mana? Di Yohanes 12 ayat 44 dan 45. Nah, bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Dia berkata, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bukti bahwa dia adalah Tuhan. Loh, masa keturunan Abraham itu jadi firman? Aduh, Anda ini sejak kapan keturunan Abraham itu jadi firman? Jadi Tuhan lagi gitu. Jadi coba Anda baca, pelajari silsilah Yesus gitu loh. Silsilah Yesus itu pelajari dulu gitu loh. Wah, Abraham punya keturunan Tuhan. Ini ajaran siapa gitu. Nah, ini pasti ada orang yang ingin menyesatkan ajaran Yesus. Ya pasti musuh Yesus. Pasti orang yang suka membantai pengikut Yesus orang ini. Karena dengan membantai tidak bisa tidak bisa untuk membelokkan, maka dia itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Sehingga orang-orang seperti Anda tertipu gitu. Bahwa keturunan Abraham akan menjadi Tuhan gitu. Nah, ini persoalannya. Harus Anda pelajari ini gitu loh. Ketika Yakub memberkati Yehuda, ya, memberkati anak-anaknya, dia berkata, engkau Yehuda akan sujud anak-anak ayahmu, ya, dan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari bangsa Yehuda, dari suku Yehuda. Nah, kerajaannya dari kekal sampai kekal, ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tidak berkesudahan. Ayatnya di mana? Di di Kejadian 49, ya, ayat 8 dan 10. Loh, kalau Allah dalam Islam sudah jelas Allah itu adalah Tuhan. Gak ada yang lain kecuali Allah. Nah, ketika dalam Al-Quran dikatakan bersumpah, itu bersumpah atas jabatannya sendiri gitu loh.
bersumpah atas dirinya sendiri, atas dirinya sendiri gitu. Nah, seperti itulah gitu. Bersumpah dengan dirinya sendiri. Itu sebenarnya sumpah itu apa? Anda paham? Sumpah itu sebagai taukid, sebagai menguatkan agar orang itu percaya, agar orang itu serius mempelajari Al-Quran gitu loh. Jangan main-main dengan Al-Quran gitu loh. Sehingga sumpah itu sebagai penegasan gitu, bahwa Al-Quran ini bukan main-main gitu. Ibarat gini aja ya, ibarat saya, misalkan gini ya, ketika saya mengucapkan sumpah itu adalah agar supaya saya itu meyakinkan Anda, kan gitu. Begitu juga agar Al-Quran ini benar-benar diperhatikan gitu. Seperti itu gitu loh, itu maksudnya gitu. Yang aneh itu Abraham punya keturunan Tuhan gitu. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Setelah Yesus tiada, baru dituhankan gitu. Siapa yang menuhankan Yesus ini, siapa gitu? Dan orang itu pasti adalah orang yang suka membantai pengikut Yesus. Pasti itu, pasti. Dan dia itu dengan cara kejam seperti itu tidak berhasil, maka dia itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Dan akhirnya berhasil, sehingga Anda pun tertipu dengan hal-hal seperti itu. Itulah yang disebut dengan serigala berbulu domba gitu. Kamu itu begitu gobloknya, Hasan. Makanya kamu itu ditetapkan ke neraka. Siapa yang bilang keturunan Abraham jadi firman? Hah? Kamu berdebat dari dulu kok. Otakmu nggak encer-encer begitu loh. Saya tidak pernah berkata bahwa keturunan Abraham itu jadi firman. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan Allah yang menjadi manusia dilahirkan dari keturunan Abraham. Ya, keturunan Yehuda. Makanya di situ dikatakan di dalam Kejadian 49 ayat 8 dan 10 ya, bahwa engkau hai Yehuda ya, anak-anak ayahmu akan sujud kepadamu ya. Artinya di situ keturunan Abraham atau keturunan Yakub akan sujud kepada Yehuda, keturunan Yehuda, dan tongkat kerajaan Yehuda tidak akan beranjak daripadamu katanya ya. Kerajaannya dari purbakala sampai selama-lamanya. Nah, itu sudah jelas ya, bahwa yang dimaksud oleh Yakub ketika memberkati anak-anaknya ya, ke-12 anaknya adalah Mesias. Itulah yang disembah oleh seluruh keturunan Yakub ya. Nah, keturunan Yehuda itu yang menjadi raja kerajaannya, yang memegang tongkat kerajaan. Nah, itu yang dimaksud. Itulah Mesias itu yang dikatakan juru selamat manusia. Nah, dia menjadi raja nanti di akhir zaman ya, sesudah dunia ini dihancurkan, dia menjadi raja atas orang-orang percaya. Itulah kerajaannya. Oke? Nah, kamu ngibul lagi. Coba baca baik-baik itu Quran 70 ayat 40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan ya. Kalau Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, maka dia berkata, maka aku bersumpah demi diriku sendiri, Allah SWT. Bukan dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Di situ dikatakan, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Ya. Aku dan Tuhan itu sama dengan kami, itu sudah jelas. Ya. Sudah lebih daripada satu, makanya disebut kami. Ya. Nah, makanya Allah SWT setiap kali berfirman, tentu dia berkata kami ya, karena Allah SWT dengan Tuhan yang pemilik timur dan barat. Menurut kamu Yahuda itu siapa? Banyak Yahuda itu. Kamu kira Yesus saja Yahuda itu? Berarti Tuhan semua dong seluruh Yahuda itu gitu. Kalau Anda mau menuhankan hanya karena tongkat ini tidak akan beranjak dari kerajaanmu, berarti Anda mengira Yahuda itu satu orang gitu. Lucu Anda ini, lucu. Semakin parah Anda ini, semakin parah gitu. Semakin parah.
Masa Abraham punya keturunan tuh jadi Tuhan, anak cucunya? Anda ini mengada-ngada aja. Ini orang yang mengajarkan Yesus Tuhan ini pasti musuh Yesus. Saya yakin ini pasti musuh Yesus. Pasti ketika Yesus ini hidup, orang itu pasti yang suka membantai pengikut Yesus. Pasti ini, enggak ini. Tapi orang itu cuman cuman beda cara aja gitu. Akhirnya apa? Membantai sudah gak bisa menyesatkan, maka akhirnya dengan cara apa? Memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Itulah yang disebut serigala berbulu domba. Seperti itulah. Ini ada di dalam kitab suci Anda sendiri. Rasulullah itu keturunan Ismail keturunan Ibrahim, jadi sama dia ya. Yehuda itu sang Mesias yang dijanjikan, ya, yang lahir dari keturunan bangsa Yehuda. Itulah yang disembah oleh bangsa-bangsa, ya. Sepertiga bangsa di dunia menyembah Yesus, ya. Bukti dari kebenaran perkataan Yakub, bahwa dari keturunan Yehuda itulah, ya, yang menjadi Tuhan bagi bangsa-bangsa. Nah, makanya di situ dikatakan akan sujud sembah, ya, anak-anak ayam. Oke? Jadi jelas bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus, dan Yesus berkata, "Akulah dia, Mesias itu." Ya. Jadi Yesus adalah Mesias. Sebab di dalam Perjanjian Lama pun menceritakan bahwa Mesias itu akan mati, ya, bangkit dan hidup kembali. Nah, jadi jelas dia mati bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan manusia, ya. Artinya salah sasaran. Nah, seperti itulah, ya. Jadi dia mati untuk menanggung kesalahan manusia. Dia tidak bersalah. Kemana-mana saja kau ngeyel ini, saudaraku. Nialah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kau bilang itu orang murtad. Aduh, apa Anda ini masih waras atau tidak ya? Macam kami ini yang daripada Kristen yang dulu menuhan-menuhankan Yesus, justru sekarang kami menganggap dia rasul terbaik, rasul pilihan dalam Islam. Tetapi bukan kami memanggil dia Tuhan, bukan kami berseru dia Tuhan, bukan kami bermukjizat demi nama Tuhan Yesus, bukan kami mengusir setan demi nama Yesus. Jadi inilah daripadaku, kata Yesus, kamu Kristen pembuat kejahatan. Sebab tidak pernah ada di Bible itu Yesus berkata dia Kristen dan mengenal Kristen. Dari mana kemudian acuan Anda mendapatkan keselamatan? Dari Yesus. Sedangkan dia utusan Tuhan untuk kaum Bani Israel sahaja, terang-terang di Bible 3 kali disebutkan. Nah, sedangkan kamu klaim. Sementara kamu sendiri tidak dikenal Yesus. Aduh, saudaraku. Jadi ingatlah, dunia sudah tua. Sebab itulah kalau macam kami ini meninggalkan Kristen, sebab kami lebih tahu apa yang tertuang di Bible-mu. Ya? Silakan kau perhatikan baik-baik Bible-mu, saudaraku. Al-Quran itu sudah ditegaskan. Al-Quran itu memang harus untuk orang yang punya akal, gitu, orang yang cerdas, gitu, baru memahami. Karena apa? Ketika Allah bersumpah dengan jabatan, Tuhan itu adalah sebuah gelar, gitu, sebuah jabatan, gitu. Nah, di sini Allah ini bersumpah dengan jabatannya sendiri, gitu. Yang disebut Tuhan yang sebenarnya itu loh, seperti itu. Yang mempunyai Tuhan yang mempunyai timur barat itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Tuhan yang mempunyai timur dan barat itu cuma gelar, gitu. Sedangkan Allah ini adalah nama, gitu. Nah, makanya orang itu kalau sudah cerdas pasti mu'alaf, gitu loh. Saya yakin itu. Makanya Anda gak cerdas. Ketika Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, Anda tuhankan. Ini siapa yang mengajarkan, gitu? Siapa? Pasti musuh Yesus ini yang membelotkan ajaran Yesus. Pasti orang itu awalnya itu membantai pengikut-pengikut Yesus. Pasti itu membantai dengan cara seperti itu tidak berhasil.
Maka orang ini akhirnya setelah Yesus tiada, akhirnya memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Akhirnya setelah mereka memakai nama Yesus, banyak yang tertipu gitu. Seperti itu gitu. Makanya disebut serigala berbulu domba. Mereka itu ada di antara kita, tetapi bukan bagian dari kita gitu. Itu di dalam Yohanes itu, seperti itu gambarannya. Artinya sejak zaman Yohanes itu sudah ada orang seperti itu gitu. Siapa yang menyesatkan memakai nama Yesus itu gitu. Itu yang tidak Anda sadari. Makanya ajarannya itu selalu bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, kok malah dituhankan. Artinya Abraham itu punya anak keturunan Tuhan gitu, yang jadi Tuhan. Anaknya Abraham, anak cucunya ini jadi Tuhan gitu. Ini kan lucu gitu. Kalau Anda konfirmasi ke orang yang punya kitab, yaitu Israel, yaitu Yahudi, Anda akan ditempeleng sama mereka gitu. Kalau berkata seperti itu gitu. Aduh, kebiasaan orang Kristen itu suka memakai nama Yesus. Untuk berdusta itu selalu memakai nama Yesus gitu. Ini yang paling parah gitu. Mana ada keturunan Yahuda akan jadi Tuhan, itu mana gitu. Gak ada. Gak ada dari keturunan Yahuda akan jadi Tuhan, gak ada. Anda ini sama kayak orang yang menyesatkan zaman Yesus dulu gitu. Anda ini cuma memakai nama Yesus untuk menipu, untuk menyesatkan gitu aja gitu. Gak ada keturunan Yahuda akan jadi Tuhan, itu gak ada gitu. Makanya supaya kamu jangan sesat, kamu harus baca semua itu ya ayatnya saudara. Supaya kamu jangan tersesat, kamu hanya kutip ayat itu. Kenapa dia harus Yesus katakan ayat itu? Bahwa di situ banyak nabi-nabi palsu yang datang ya, mengaku-ngaku ya pengikut Kristus. Nanti di akhir zaman, ketika mereka terpaksa ya, sedang keadaan terpaksa karena sudah berakhir, tidak ada saatnya lagi untuk bertobat. Jadi mereka berkata ya, Tuhan kami menyembuhkan orang demi namamu, mengusir setan demi namamu ya. Mereka berkata demikian karena mereka takut terhadap hukuman itu yang ada di depan mereka ya, karena saat itu adalah vonis ya, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadi mereka berkata-kata demikian ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka ini adalah pengikut nabi palsu yang mengaku-ngaku pengikut Isa tetapi menolak ya. Menolak Isa atau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, seperti itu. Makanya di situ Yesus berkata ketika nanti ya, dia berdiri di akhir zaman, orang akan memanggilnya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kalian, hai pembuat kejahatan. Yesus tidak berkata, aku bukan Tuhan. Tidak, kalian salah paham ya. Aku tidak mengenal kalian, hai pembuat kejahatan. Jelas mereka itu adalah orang yang berbuat jahat ya. Itu. Jadi mereka percaya Yesus, tiba-tiba mereka murtad. Nah, seperti itulah ya. Jadi mereka itu hanya ngaku-ngaku dulunya pernah menggebu-gebu untuk memberitakan Injil. Ketika datang masalah, mereka murtad. Nah, itu bahwa orang murtad pun di dalam Al-Quran tidak diterima karena orang itu adalah orang fasik ya, menurut Quran. Hendaklah mengikuti Injil, menyelesaikan perkara menurut Injil ya. Jika mereka tidak menyelesaikan perkara menurut Injil, mereka adalah orang-orang fasik atau orang-orang terkutuk. Ayatnya di mana? Quran Al-Maidah ayat 47. Aduh, Anda ini mungkin gak baca kitab Yohanes paling Anda. Antikristus itu ada di zaman Yohanes juga gitu. Ngerti nggak kamu? Dia itu bersama-sama dengan kita, tapi bukan di antara kita gitu. Dia itu cuma memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Yang selalu keliling-keliling memakai nama Yesus dalam ajarannya itu siapa gitu? Siapa? Ya si penyesat itu gitu. Itu yang selalu memakai nama Yesus itu siapa? Si penyesat yang selalu memakai nama Yesus kemana-mana dalam ajarannya itu siapa?
Ya dia itu yang menuhankan itu gitu. Ya itu orangnya gitu. Yang suka membantai pengikut Yesus itu gitu. Sudahlah, Anda tidak usah ngibul, tidak usah karang-karang cerita. Jelas Allah SWT di situ berkata, maka aku bersumpah dengan Tuhan, ya, bukan demi Tuhan, dengan Tuhan yang mengatur timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa, ya. Nah, bukti bahwa Allah itu punya Tuhan. Ya, makanya dikatakan kami benar-benar Maha Kuasa. Kenapa tidak dikatakan aku Maha Kuasa? Ya, kenapa Allah SWT tidak berkata aku Maha Kuasa kalau memang dia tidak menyertakan Tuhan, ya, Allah dengan Tuhan. Makanya di situ aku dan Tuhan sama dengan kami, ya. Tidak ada dikatakan aku dan Tuhan adalah aku. Tidak ada, ya. Kejadian 49 ayat 8 di situ dikatakan kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu, ya. Nah, itu jelas, ya. Dan ayat 49 ayat 10 di situ dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari keturunan Yehuda. Oke? Nah, jadi jelas, ya, kerajaannya dari sejak purbakala sampai selama-lamanya. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah seorang Mesias penyelamat, ya, yang disebut juru selamat manusia, ya. Siapa yang percaya kepada juru selamat itu, dia beroleh hidup yang kekal. Ayatnya di mana? Di Yohanes 3 ayat 16. Nah, makanya Al-Quran ini kalau orang tidak punya akal, gak tahu Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu ditekankan afala takilun gitu. Itu akal. Yang membedakan antara baik dan buruk itu akal gitu. Maka dari situ Allah itu adalah sebuah nama dirinya, nama pribadinya. Sedangkan yang disebut Tuhan ini adalah gelarnya gitu. Tuhan ini gelar daripada Allah itu sendiri gitu. Jabatannya, anggaplah jabatannya gitu. Disebut Tuhan gitu. Nah, jabatan itu yang menguasai timur dan barat gitu. Yang menguasai segala alam semesta ini gitu. Siapa namanya? Ya Allah gitu loh. Seperti itu. Beda dengan Tuhan Anda. Abraham punya keturunan Tuhan. Keturunan Abraham jadi Tuhan. Keturunan Yahuda jadi Tuhan. Aduh, ini ajaran siapa? Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang mengajarkan jadi Tuhan ini? Siapa? Pasti musuh Yesus yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Pasti ini orang yang suka membantai pengikut Yesus. Jadi orang yang suka membantai pengikut Yesus ini akhirnya berubah haluan cuman dengan berhenti untuk membantai, cuman dia itu memakai nama Yesus gitu untuk menyesatkan. Akhirnya banyak yang tersesat gitu. Seperti itu. Makanya itu disebut serigala berbulu domba gitu. Kalau dia itu bersama-sama dengan orang Yahudi, mengaku Yahudi. Kalau bersama-sama dengan orang pengikut Yesus, dia itu mengaku pengikut Yesus. Kalau bersama-sama dengan musuh Yesus, dia itu mengaku musuh Yesus. Kalau bersama-sama dengan Yunani dan Romawi, dia mengaku orang Romawi dan Yunani gitu. Itulah orangnya. Ini ciri-cirinya itu sudah apa ini gitu. Ini licik, cara-cara orang licik seperti ini gitu. Nah, kalau Anda mengatakan akan menyembah kepada anak-anakmu, kan gitu ya. Berarti tak banyak di sini. Makanya disebut anak-anak. Ketika kalimat itu diulang menjadi anak-anak, itu bukan satu orang. Berarti Tuhan Anda ini banyak seharusnya gitu. Semua keturunan Yahuda harus Anda tuhankan seharusnya gitu. Karena di situ disebut anak-anakmu gitu loh. Akan menyembah anak-anakmu gitu loh. Berarti di keturunannya banyak, mulai dari sejak Yahuda sampai sekarang pun itu kamu harus sembah gitu loh. Harus dijadikan Tuhan. Karena Tuhan Anda itu hanya keturunan manusia gitu. Tuhan Anda itu keturunan manusia. Masa kalimat sesederhana itu aja Anda gak paham gitu.
Gimana makanya Anda itu aja gak paham, apalagi mau ke Al-Quran gitu. Itu aja bahasa Indonesia yang gak ada teks aslinya Anda gak paham, apalagi ke Al-Quran yang harus memang menggunakan akal, kecerdasan gitu. Kalau orang itu dia gak gampang, gak tahu gitu, karena Al-Quran ini ada bahasa teks aslinya, juga terjemahnya ada gitu. Jika tidak paham kepada terjemahnya, maka yang menjadi dasarnya itu adalah teks aslinya. Seperti itu kalau Al-Quran gitu. Beli bahasa Indonesia Anda gak paham, aduh parah Anda ini, parah. Sebagai orang yang berotak menggunakan akal waras, saudaraku, paling simpel kita mengenal Tuhan. Kalau sudah Tuhan bersujud dan berdoa kepada Tuhan, itu percayalah itu bukan Tuhan. Ya. Kalau sudah Tuhan berpuasa dan kelaparan demi mengabdikan dirinya kepada Tuhan, percayalah itu bukan Tuhan. Lalu, kalau sudah Tuhan boleh dijamah-jamah oleh manusia, dipukul, diludahi oleh manusia, dan disunat oleh manusia, percayalah itu bukan Tuhan. Ada lagi, kalau sudah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, percayalah dia bukan Tuhan, saudaraku. Ya, percayalah, kecuali memang otak sudah tidak waras. Lalu, apakah pengajaran Yesus? Ya, Yohanes 17:3. Hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya, bukan Allah Bapa dan Roh Kudus. Satu-satunya Allah yang benar. Lalu, apalagi? Ya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan pernah melihat Bapa, suaranya pun kamu tidak boleh dengar. Ya, bukan dia berkata, Bapa yang mengutus aku adalah aku yang menjelma, tidak. Jadi sangat mudah kalau kita mengenal Tuhan. Kamu kemudian yang mengikuti ajaran dogma Paulus dan Lukas, itulah sebabnya kamu runtut sampai habis Bible itu membaca. Kamu tidak akan pernah ketemu pengakuan Yesus, aku adalah Tuhan, selain daripada ucapan Paulus. Di Kisah Para Rasul dan Filipi pasal 2 ayat 11 dan Kisah Para Rasul pasal 2:36. Jadi saudaraku, coba perhatikan baik-baik Bible Anda. Kalau masih menggunakan akal, saya sudah cukupkan kalau saya. Kalau kamu bilang beribu-ribu, berjuta-juta orang murtad daripada Islam masuk Kristen, coba Anda panggil, masukkan ke sini untuk membuktikan bahwa ada 2-3 orang yang daripada Islam. Saya mau tahu setinggi apa ilmu otoritas ilmunya menguasai Bible. Berbanding dengan kami yang murtad, yang menemukan hidayah, kembali kepada fitrah, di dalam satu grup, itu tidak kurang daripada 5 orang yang ada dalam grup, dan kami berani bersuara. Itulah bukti bahwa ketika mereka murtad daripada Islam, mereka masuk dikuasai roh setan. Oke, saudaraku, setakat itu untuk renungan kamu. Berarti Anda ini harus menyembah Yahuda, itu bukan menyembah Yesus. Gitu. Harus menyembah Yahuda Anda ini, jangan menyembah Yesus kalau Anda berdasarkan dari kejadian itu, gitu loh. Menyembah Yahuda, anak-anakmu akan menyembahmu Yahuda, gitu. Anda ini harus Anda ini salah kalau Anda mengira itu Yesus. Itu kejadian dalam kitab Kejadian itu sebelum ada Yesus. Itu sudah ada, anak-anakmu akan menyembahmu Yahuda, gitu. Masa itu dikaitkan sama Yesus? Di mana kecerdasan Anda itu, di mana? Aduh, parah Anda ini orangnya. Sudahlah, jangan banyak mengikau ya. Anda coba tampilkan ayatnya di mana di dalam kitab Taurat, Jabur, Mazmur, atau di mana ya kitab yang kalian imani itu, bahwa Allah Israel berkata, aku bernama Allah SWT ya. Nah itu saja, supaya tidak usah panjang lebar. Coba tampilkan pengakuan YHWH, dia bernama Allah SWT. Sebab di dalam Alkitab YHWH itu adalah Tuhan.
ya, dan gelarnya adalah Allah Maha Kuasa, sebagai Allah Maha Kuasa. Nah itu, dia bergelar sebagai Allah Maha Kuasa. Nah, makanya di situ dikatakan di dalam Keluaran 6 ayat 2, aku adalah aku, ya, telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, ya, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakannya, ya. Nah, jadi nama Allah itu adalah Tuhan yang belum dinyatakan, ya. Jadi Allah itu adalah gelar, ya, pekerjaannya atau pangkatnya sebagai Maha Kuasa. Nah seperti itu, ya, aku sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah itu jelas, ya. Elohim berkata, Hasem berkata, aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, ya. Nah, sebagai Allah, oke? Loh, kalau di dalam perjanjian lama itu sudah jelas. Nabi Musa mengajarkan apa? Nabi Musa itu mengajar Allah itu Esa, Allah kita, Tuhan Allah kita, gitu. Di situ Nabi Musa punya Tuhan karena dia Nabi Musa mengatakan Allah kita, gitu. Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Yesus pun itu juga mengajarkan Tuhan Allah kita, gitu. Ini menunjukkan bahwa Yesus punya Tuhan, gitu. Nah, setelah datang si penyesat ini yang suka membantai pengikut Yesus, tiba-tiba Yesus dituhankan, gitu loh. Karena dengan cara membantai mereka itu tidak bisa menyesatkan pengikut Yesus, maka akhirnya memakai nama Yesus untuk menyesatkan, gitu. Sehingga orang-orang seperti Anda ini ya jadi bingung sendiri, gitu loh. Ini yang mana ini ajaran Yesus? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, gitu loh. Tapi si penyesat inilah yang mengajarkan, gitu loh. Yohanes pun mengatakan Antikristus itu ada bersama-sama kita, gitu. Mereka itu bersama-sama dengan kita, tetapi dia itu bukan bagian dari kita. Dalam Yohanes itu sudah tergambar seperti itu, gitu loh. Waktu di zaman Yohanes itu sudah ada, gitu loh, si penyesat itu, gitu loh. Dan mereka selalu memakai nama Yesus untuk menyesatkan, gitu loh. Kemana-mana menjual nama Yesus. Oh, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, gitu loh. Seperti itulah ajaran si penyesat itu, gitu loh. Nah, setelah saya konfirmasi kepada Yesus, Yesus, apakah kamu pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan? Oh tidak, Mas Hasan, tidak, gitu. Berarti siapa dong? Ya, orang yang memakai namaku itulah yang si penyesat itu, gitu loh. Seperti itulah kata Yesus. Makanya Anda baca Kejadian 49 ayat 10, di situ dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lambang pemerintahan ada di antara jari kakinya, sampai ia datang berhak, ya, menerimanya, dan segala bangsa akan takluk kepadanya. Nah itu, ya, jadi jelas yang berhak sampai dia datang yang berhak itu siapa? Itu yang dikatakan Mesias, ya, juru selamat. Makanya di Yesaya 9 ayat 5 di situ dikatakan dia disebut orang, ya, Mesias itu, ya, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah itu di situ. Jadi jelas bahwa Mesias itu adalah Tuhan, oke? Nah, disebut Tuhan. Makanya di situ dikatakan dia disebut orang, Allah perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal, ya.
Anda jangan suka mengkait-kaitkan YHWH lah gitu. Coba Anda tanya ke orang Yahudi itu, apakah YHWH itu Yesus? Langsung ditempeleng Anda ini, saya yakin itu gitu. Coba konfirmasi kepada orang yang punya kitab itu. Keyakinan Anda ini konfirmasi kepada orang yang punya kitab. Coba Anda, gak usah ke saya ya Anda konfirmasi. Ke orang yang punya kitab, yang orang Yahudi itu loh. Konfirmasi, apakah YHWH itu Yesus gitu. Sampai ditempeleng Anda ini sama orang yang punya kitab, orang Yahudi gitu. Itulah kelucuan Anda. Anda di semuanya klaim. YHWH diklaim, Yesus diklaim sebagai Tuhan, ini diklaim, ini. Semua keyakinan Anda ini cuma klaim gitu. Gak ada lainnya gitu. Ini juga saya bilang kepada Anda suka memakan makanan yang dicampur aduk, ya. Bagaimana mungkin Anda disadurkan kopi yang isinya gula dengan garam? Kira-kira Anda beli minum nggak itu? Anda mengklaim bahwa YHWH itu Tuhan Anda. Saudara, diruntut sampai habis Bible Anda, kalau masih bahasa Melayu, itu tidak ada YHWH. Itu adalah Tuhan yang ada di kitab orang Yahudi. Bagaimana mungkin Anda ini mencampur adukan? Ada Elohim, ada Hashem, ada Adonai, ada YHWH, ada Allah, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ada Anak, ada Yesus. Jadi ini memang tidak cukup rasa kalau dicampur-campur begini. Kalau Anda mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di mana di Bible-mu? Ya tidak ada. Sebab Yesus berkata dia diutus hanya untuk domba Israel, bukan kepada domba Indonesia. Itu harus Anda kena ingat. Kemudian Tuhan Elohim, itu Elo, ELLE sama, ya. Tapi Anda tidak akui bahwa adanya Al-Quran turun sebagai kitab penyempurna, dan Rasulullah ini meneruskan ajaran para nabi. Sebab itulah kemudian Islam tidak ada yang kekurangan. Semua ajaran daripada Abraham, Salomo, Yesaya, Musa, dan Yesus, itu Islam ada. Bagaimana dengan Anda? Saya tanya, bagaimana dengan Anda? Yesus bersujud, berdoa, Yesus berpuasa, Yesus dikafani, Yesus mengajarkan perempuan menudung kepala, ya, atau Paulusmu yang mengajarkan di 1 Korintus 11:5-6. Kemudian Yesus itu kalau mati dikafani. Bible-mu terang-terang melarang makan babi. Kamu apa yang kamu perbuat? Sebab itu saya tanya, bagaimana dengan Anda yang mengklaim YHWH dan 10 jenis nama itu? Jadi inilah kekeliruan kamu, saudaraku, ya. Saya bukan marah, tetapi supaya kamu boleh merenung sedikit. Kalau Anda memang mengatakan bahwa kami ini sesat, coba kamu buktikan kebenaran kamu. Kita ukur. Siapa yang masih tersesat di dalam penyesatan dan siapa yang sudah keluar daripada kegelapan. Begitu. Segala bangsa takluk kepadanya. Siapa yang malah Yahuda, ketua Israel ini jadi budak Mesir, jadi budaknya Fir'aun kok. Segala bangsa takluk. Setelah zaman Musa berakhir, jadi budaknya Romawi. Budak terus pokoknya Yahudi ini itu dulu. Budak, ngerti nggak budak kamu? Budaknya Romawi Yahudi ini gitu. Dijajah oleh Romawi gitu. Dari awalnya budaknya Fir'aun. Ya beruntunglah masih Nabi Musa ini menyelamatkan gitu. Ya juga ada beruntungnya gitu. Kemudian setelah masa itu habis, selesai dan semuanya, ya jadi budak Romawi gitu. Sampai kocar kacir Yahudi kemana-mana gitu, amburadul gitu. Nah, ketika kocar kacir itulah dimanfaatkan gitu loh. Ajaran Yahudi ini diseleweng-selewengkan gitu loh. Seperti itu gitu loh. Jadi gak heran kalau Bible itu akhirnya berbahasa Yunani gitu. Gak heran.
semakin parah mencampur adukan antara Tuhan dan manusia. Ya jangan suka mencampur adukan gitulah. Yesus itu gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, itu gak pernah gitu. Malah Anda mencampur adukan antara Tuhan dan manusia. Ini sesat ini gitu. Ya kalau Anda sudah menuhankan Yesus, maka berlaku di Matius 7 tadi gitu. Ya akan diusir oleh Yesus nanti di hari terakhir gitu. Itu camkan itu gitu. Pak, janganlah menyebut Allah sembarangan. Jika menyebut Allah sembarangan adalah mati. Dia terikat dengan firman-Nya. Yesus terikat dengan firman-Nya. Makanya Yesus tidak mau mengatakan dirinya Tuhan. Sedangkan dia menyatakan dirinya anak Allah, dia sudah dihukum mati. Apalagi dia menyatakan dia itu sudah menista agama Yahudi, Pak. Makanya dia disalib, dihukum mati. Apalagi dia menyatakan dirinya aku adalah Tuhan. Tidak bisa karena dia terikat dengan firman-Nya. Nah, kalau sudah ketemu, sudah final, sudah ini menurut saya sudah final bahwa Yesus menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan dan tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Itu menurut Yesus. Nggak tahu kalau menurut klaim orang lain gitu. Kan Anda ini suka mengklaim-klaim, Yahweh diklaim, Yesus diklaim, surga diklaim, dan seterusnya. Yesus semua yang menjawab gitu. Maka setelah saya ketemu dengan jawaban Yesus, maka akhirnya saya pamit undur diri gitu loh. Cukup di sini ya, anak-anak, cukup di sini ya pelajaran kita hari ini. Dadah. Aduh, Pak, kalau orang tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemudian dituhankan, itu sesat, Pak. Hanuman pun tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apakah Bapak mau menuhankan Hanuman? Pak, orang yang tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu jangan pernah dituhankan, Pak. Kalau Anda menuhankan orang itu, berarti Anda ini mengklaim gitu. Karena orang tersebut, orang yang bersangkutan tidak pernah mengajarkan hal itu gitu, Pak. Artinya Anda sendiri yang mengklaim gitu, Pak. Klaim Anda ini mengklaim aja gitu. Jadi Anda ini ketika ulama-ulama ruqyah itu kejahatan juga ya? Hah? Kejahatan itu ya? Mau setan itu kejahatan. Makanya jangan bodoh, saudara ya. Jangan bodoh. Maksud daripada Yesus itu mereka tidak melaksanakan ajaran Yesus. Makanya dikatakan nyala kalian yang pembuat kejahatan. Yesus sudah berdiri sebagai Tuhan di akhir zaman. Ya, dia menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Dia Maha tahu. Makanya dia berkata, ya, nyalai kalian pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kalian, ya, sebab domba-dombaku mengenal aku, ya. Jadi kalian ini bukan dari domba-dombaku, jelas, ya. Pengikut Muhammad nanti di hari zaman berseru kepada Yesus, Tuhan, ya, kami mengusir setan demi namamu. Tapi Yesus tahu bahwa di hari zaman itu kalian hanya takut, makanya berseru kepada Yesus, Tuhan, kamu mengusir setan dengan namamu, ya. Berbohong begitu loh. Jadi nanti di hari zaman Yesus itu Maha tahu, dia tahu nanti dilemparkan ke api neraka karena kalian tidak melaksanakan ajaran Yesus, ya, menyangkal diri dan pikul salib, ya, memberi diri dibaptis. Itu ajarannya Yesus sesuai dengan perintah Bapa. Mau lari kemana lagi, saudara? Anda putar kemana saja pun tidak akan ketemu. Itu seperti lurung tikus. Anda mau masuk ke jalan besar itu susah, ya. Tuhan memang Tuhan. Di Bibelmu sendiri mengatakan Tuhan itu memang Tuhan, bukan manusia. Yesus itu hanyalah tiupan roh daripada Tuhan seperti Adam alaihissalam. Ketika Anda masih waras, ketika Anda mengukur siapakah yang lebih mulia, Adam atau Yesus. Sementara Adam daripada surga
diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya dan ditiupkan roh terus berjalan. Bagaimana dengan Yesus yang masih membuat dirinya terhina, dilahirkan dari kemaluan perempuan, menyusu, menangis, ya, disunat. Jadi Anda tolonglah ya, saya sudah balik-balik utarakan, kalau Anda paham silakan, tidak paham juga silakan. Tetapi saya tidak begitu senang kalau Anda selalu memaksakan manusia Yesus menjadi Tuhan. Sebab dengan jelas di Bibelmu bahwa dia hanyalah utusan kepada Bani Israel. Injil Matius bab 10 ayat 5, Injil Matius bab 15 ayat 24, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 16. Jadi oke ya, stop. Kalau bagi saya stop untuk Anda supaya Anda boleh merenung sedikit, itu aja. Persoalannya bukan masalah mengusir setannya, bukan masalah mukjizatnya, bukan masalah nubuatannya, tetapi memanggil Yesus sebagai Tuhan gitu. Yang disebut jahat ini memanggil orang yang memanggil Yesus Tuhan, walaupun dia itu mampu bermukjizat, mampu mengusir setan, mampu bernubuat, tetap dianggap sebuah kejahatan oleh Yesus gitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Kenapa dianggap Tuhan gitu loh. Makanya inilah yang disebut dengan sebuah kejahatan oleh Yesus gitu. Walaupun Anda teriak, barang siapa percaya Yesus pasti masuk surga, Yesus yang menjawab gitu loh. Bukan saya, tetapi Yesus. Hei Kristen, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan itu yang masuk kerajaan surga gitu. Nah itu yang disebut kejahatan oleh Yesus gitu, bukan. Aduh, Anda ini semakin parah mencampur adukan antara Tuhan dan manusia. Ya jangan suka mencampur adukan gitulah. Yesus itu gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, itu gak pernah gitu. Malah Anda mencampur adukan antara Tuhan dan manusia. Ini sesat ini gitu. Ya kalau Anda sudah menuhankan Yesus, maka berlaku di Matius 7 tadi. Ya akan diusir oleh Yesus nanti di hari terakhir gitu. Itu camkan itu gitu. Pak, janganlah menyebut Allah sembarangan. Jika menyebut Allah sembarangan adalah mati. Dia terikat dengan firman-Nya. Yesus terikat dengan firman-Nya. Makanya Yesus tidak mau mengatakan dirinya Tuhan. Sedangkan dia menyatakan dirinya anak Allah, dia sudah dihukum mati. Apalagi dia menyatakan dia itu sudah menista agama Yahudi, Pak. Makanya dia disalib, dihukum mati. Apalagi dia menyatakan dirinya aku adalah Tuhan. Tidak bisa karena dia terikat dengan firman-Nya. Nah, kalau sudah ketemu, sudah final, ini menurut saya sudah final bahwa Yesus menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan dan tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu tidak akan pernah masuk kerajaan surga, itu menurut Yesus.
Nggak tahu kalau menurut klaim orang lain gitu loh. Kan Anda ini suka mengklaim-klaim, Yahweh diklaim, Yesus diklaim, surga diklaim, dan seterusnya. Yesus semua yang menjawab gitu loh. Maka setelah saya ketemu dengan jawaban Yesus, maka akhirnya saya pamit undur diri gitu loh. Cukup sini ya, anak-anak, cukup di sini ya pelajaran kita hari ini. Dadah. Aduh, Pak, kalau orang tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemudian dituhankan, itu sesat, Pak. Hanuman pun tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apakah Bapak mau menuhankan Hanuman? Pak, orang yang tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu jangan pernah dituhankan, Pak. Kalau Anda menuhankan orang itu, berarti Anda ini mengklaim gitu. Karena orang tersebut, orang yang bersangkutan tidak pernah mengajarkan hal itu gitu loh, Pak. Artinya Anda sendiri yang mengklaim gitu loh, Pak. Klaim Anda ini mengklaim aja gitu. Jadi Anda ini ketika ulama-ulama ruqyah itu kejahatan juga ya? Hah? Kejahatan itu ya? Mengusir setan itu kejahatan. Makanya jangan bodoh, saudara ya. Jangan bodoh. Maksud daripada Yesus itu mereka tidak melaksanakan ajaran Yesus. Makanya dikatakan nyala kalian yang pembuat kejahatan. Yesus sudah berdiri sebagai Tuhan di akhir zaman, ya. Dia menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Dia Maha tahu. Makanya dia berkata, ya, menyalai kalian pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kalian, ya. Sebab domba-dombaku mengenal aku, ya. Jadi kalian ini bukan dari domba-dombaku, jelas, ya. Mengikut Muhammad nanti di akhir zaman berseru kepada Yesus, Tuhan, ya. Kami mengusir setan demi namamu. Tapi Yesus tahu bahwa di akhir zaman itu kalian hanya takut. Makanya berseru kepada Yesus, Tuhan, kamu mengusir setan dengan namamu. Ya. Berbohong begitu loh. Jadi nanti di akhir zaman Yesus itu Maha tahu. Dia tahu nanti dilemparkan ke api neraka karena kalian tidak melaksanakan ajaran Yesus, ya. Menyangkal diri dan pikul salib, ya. Memberi diri dibaptis. Itu ajarannya Yesus sesuai dengan perintah Bapa. Mau lari kemana lagi, saudara? Anda putar kemana saja pun tidak akan ketemu. Itu seperti lurung tikus. Anda mau masuk ke jalan besar itu susah, ya. Tuhan memang Tuhan. Di Bibelmu sendiri mengatakan Tuhan itu memang Tuhan, bukan manusia. Yesus itu hanyalah tiupan roh daripada Tuhan seperti Adam alaihissalam. Ketika Anda masih waras, ketika Anda mengukur siapakah yang lebih mulia, Adam atau Yesus. Sementara Adam daripada surga diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya dan ditiupkan roh terus berjalan. Bagaimana dengan Yesus yang masih membuat dirinya terhina, dilahirkan dari kemaluan perempuan, menyusu, menangis, ya, disunat. Jadi Anda tolonglah ya, saya sudah balik-balik utarakan. Kalau Anda paham silakan, tidak paham juga silakan. Tetapi saya tidak begitu senang kalau Anda selalu memaksakan manusia Yesus menjadi Tuhan. Sebab dengan jelas di Bibelmu bahwa dia hanyalah utusan kepada Bani Israel. Injil Matius bab 10 ayat 5, Injil Matius bab 15 ayat 24, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 16. Jadi oke ya, stop. Kalau bagi saya stop untuk Anda supaya Anda boleh merenung sedikit, itu aja. Loh, di sini persoalannya bukan masalah mengusir setannya, bukan masalah mukjizatnya, bukan masalah nubuatannya, tetapi memanggil Yesus sebagai Tuhan gitu. Yang disebut jahat ini memanggil orang yang memanggil Yesus Tuhan, walaupun dia itu mampu bermukjizat, mampu mengusir setan, mampu bernubuat, tetap dianggap sebuah kejahatan oleh Yesus gitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Kenapa
dianggap Tuhan gitu loh. Makanya inilah yang disebut dengan sebuah kejahatan oleh Yesus gitu. Walaupun Anda bilang barang siapa percaya Yesus pasti masuk surga, Yesus yang menjawab gitu, bukan saya tetapi Yesus. Hei Kristen, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan Tuhan itu yang masuk kerajaan surga gitu. Nah itu yang disebut kejahatan oleh Yesus gitu. Bukan masalah nubuatan di sini, juga bukan masalah mukjizatnya, tetapi persoalannya adalah yang diusir itu adalah memanggil Yesus sebagai Tuhan. Itu yang dianggap kejahatan oleh Yesus. Walaupun orang itu mampu bermukjizat, tetap akan diusir oleh Yesus, tetap akan diusir seperti Yesus mengusir iblis gitu. Mereka itu apa? Dia itu hanya memuji Yesus di mulutnya saja, ajarannya adalah ajaran orang lain gitu. Itu namanya klaim gitu dong. Klaim. Kenapa Yesus mengatakan itu ajaran orang lain? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu gitu loh. Pak, apakah Anda Bapak tidak pernah baca kitab Bapak bahwa Yesus itu menerima firman? Apa yang aku terima, firman yang aku terima dari Bapa, semuanya telah aku sampaikan. Nah, kalau semuanya telah aku sampaikan, ini berarti banyak yang Yesus terima firman. Orang yang menerima firman dari Tuhan itu bukan Tuhan, Mbak, gitu. Makanya Yesus menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan, gitu loh, Mbak. Sudahlah, ini kan kesimpulannya sudah ketemu. Orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu dianggap orang jahat dan pasti akan ditolak oleh Yesus sendiri. Kapan Yesus berterus terang? Nanti di hari terakhir Yesus akan menolak orang itu. Walaupun sehebat apapun orang itu, sehebat apapun orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, tetap Yesus tolak. Gitu. Tetap akan ditolak karena itu dianggap sebuah kejahatan. Memanggil Yesus sebagai Tuhan itu adalah sebuah kejahatan menurut Yesus itu sendiri. Untuk itulah saya karena sudah ketemu jawabannya, Anda harus pelajari hal ini. Maka saya cukup mengajari Anda sampai di sini aja dulu ya. Besok atau nanti bisa dilanjut lagi. Pengajaran saya kepada Anda sampai di sini aja, dan tolong ini pelajari baik-baik ya, biar Anda itu tidak mengikuti ajaran klaim semata. YHWH diklaim, Yesus diklaim, gitu. Semuanya klaim. Apa kata Yesus? Anda ini hanya memuji di mulut saja, kelakuannya itu ajaran manusia semua. Itu namanya klaim gitu loh. Ya, di sini aja ya, besok atau ini untuk materi berikutnya gitu. Sekarang cukup di sini aja. Gitu. Udah kan? Mengerti? Paham semua ini orang-orang Kristen? Sudah paham semua? Gimana? Kalau tidak paham nanti saya lanjutkan lagi. Ya, terima kasih. Begitulah dialog santai Hasan Madura dengan beberapa teman Kristen lainnya gitu. Ini dialog santai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.